Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Sang Debaters. Acara yang ditunggu-tunggu ya oleh para pejuang-pejuang Kristus ini. Ya, kawan-kawan selamat malam, selamat jumpa kembali dalam acara biasa live show Sang Debaters. Kawan-kawan, malam ini saya membuat judulnya itu adalah apa namanya itu ya, bahwa dunia ini sering sekarang menuduh Yesus menikah, Yesus berpoligami dan beranak dua ya kawan-kawan ya. Dan ini sangat-sangat riskan untuk generasi muda kita sekarang. Maka saya sengaja mengambil judul ini, tujuannya apa? Agar nanti di luaran sana kalau yang menonton orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya. Kalau yang menonton orang muda bisa langsung mengcounter ucapan-ucapan mereka ya kawan-kawan ya. Ya, kawan-kawan, dasar mereka mengatakan Yesus menikah tidak lain dan tidak bukan karena Yesus dipanggil Rabi, ya kawan-kawan ya. Jadi kalian jangan terkecoh oleh dalil ini, dasar dalil ini. Dasar dalil ini tidak kuat kawan. Kenapa tidak kuat? Tunggu ya kawan-kawan ya. Karena di dalam ajaran Kristen itu sendiri, Yesus itu menjadi rabi bukanlah sesuai dengan hukum Harun ya. Di dalam hukum Harun untuk menjadi rabi, nabi, imam itu harus dari garis keturunan Lewi. Kayak rambutku ini kayak celondor juga aku lihat. Tahu celondor? Ini harus kupotong dulu dikit ya. Jadi kayak apa dia? Apa namanya itu? Sudahlah. Karena jidatnya udah lebar kawannya, lebar di kiri, lebar di kanan, sedikit di tengah. Jadi segitiga kuncup. Nah ini diapakan dulu biar jangan kuncup. Ya, kawan-kawan, tema ini sangat menarik sebenarnya dan ini sekarang sering digaung-gaungkan oleh kaum-kaum keledai. Keledai-keledai liar di luaran sana sering menggaungkan ini. Tujuannya apa? Mereka saya nggak ngerti apakah ingin membatalkan ketuhanan Yesus ataukah ingin mengatakan Yesus itu manusia, bahwa Tuhan tidak bisa menikah. Contoh Superman kawan. Superman itu kan manusia super. Jadi kalau dia menikah maka anaknya jadi manusia super misalnya begitu. Atau robot ya. Kalau di dalam komik DC kan ada yang si robot itu ya, yang dia kena apa itu lupa, aku bom tak apa, akhirnya bapaknya membuat penemuan sehingga anaknya menjadi robot ya. Kalau kalian pernah lihat di cerita apa namanya itu ya, kumpulan pahlawan-pahlawannya itu ya. Kalau apa kan The Avenger, kalau ini Justice League ya. Apakah robot itu kalau menikah akan menghasilkan robot? Kira-kira begitulah kira-kira. Ya kawan-kawan. Jadi dengan menikahnya Yesus maka mereka ingin membatalkan apa ya? Saya nggak tahu kawan. Ada nggak di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh menikah? Adakah di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus tidak menikah? Kan demikian kawan. Yang ada di dalam kitab suci memang menganjurkan semua manusia menikah. Namun Yesus dalam perjalanannya belum sampai umur 33 tahun harus sudah menyerahkan nyawanya. Kan demikian. Nah, maka mulai saat itu dan seterusnya Yesus ada mengatakan di Matius 19, memang ada orang yang demikian. Dia tidak menikah pertama gara-gara bawaan lahir. Yang kedua gara-gara dibuat orang lain. Yang ketiga gara-gara pilihannya untuk melayani Tuhan. Jadi 3 hal ini harus penting kalian catat. Nah, Yesus mengajarkan yang mana? Yang ada orang tidak menikah karena melakukan pemilihan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, oke. Kawan-kawan, jebakan daripada keledai bahwa Yesus itu dipanggil Rabi. Benar kawan, tidak ada yang menentang itu.
Rabi atau guru ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible bahkan Yudas pun di Matius 23 coba ya. Kita buka dulu Matius 23 ya. Matius 23. Ini Matius 23 ya. Ya. Saya bukakan dulu Matius 23. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Matius 23 mengatakan bagaimana? Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ya. Sebenarnya Yesus tidak suka dipanggil rabi kawan. Tetapi oleh murid-muridnya sah. Bahwa Yesus kan dia punya murid kawan. Maka kerabian Yesus bukan karena Yesus itu adalah ulama atau alim ulama daripada orang Yahudi. Tapi karena Yesus memiliki murid. 12 murid itulah murid Yesus yang pertama. Maka mereka memanggil Yesus dengan sebutan Rabi Guru. Ya. Tetapi kamu janganlah kamu disebut Rabi karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi dia bilang kepada murid-murid. Kamu jangan disebut Rabi. Karena Rabimu hanya satu, siapa? Yesus. Lah kalian semua ini apa? Saudara. Kan begitu kawannya. Jadi dan jangan ini Bapak ya, ini nanti dia putar-putar balikkannya. Nah, kemudian kawan kita lanjutkan lagi ya. Nah, Matius 26 ayat 25 ketika Yudas pun menyebut Rabi kawan. 26 ya, 26. Karena memang Yesus punya murid. Yesus menjadi rabi. Bukan karena Yesus guru agama di dalam bait Allah atau di dalam midrasnya kata Sinandar itu ya. Atau apalah itu bahasa Ibrani. Atau berada di dalam sekolah agama Yahudi. Bukan kawan. Kita sekarang seakan-akan dibutakan oleh mereka karena ada kata rabi ini, maka mereka memukul rata bahwa Yesus itu adalah betul rabi yang duduk di dalam struktur agama Yahudi. Nah ini kawan. Nampak ayatnya. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus itu dipanggil Rabi. Karena apa? Karena dia punya murid kawan. Bukan karena, dan murid-murid Yesus ini tidak ada diajarkan Yesus di dalam satu kelas. Seperti orang Yahudi kebiasaannya belajar di dalam satu kelas. Kalau Yesus benar-benar guru di Yahudi sana, di dalam rumah-rumah ibadat, di dalam kelas-kelas ibadah, sudah pasti nama Yesus akan tertulis di dalam kitab-kitab Yahudi sebagai guru atau rabi. Faktanya tidak ada kawan kitab-kitab Yahudi yang mengatakan Yesus itu adalah rabi. Tetapi rabinya Yesus ini lebih kepada karena Yesus punya murid yang 12 itu. Kan demikian. Kemudian Yesus mulai mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dan makin banyak yang mengikutinya. Maka mereka memanggil guru kepadanya. Tadinya ada yang berharap memanggil dia raja. Raja karena sudah bisa mengumpulkan orang banyak, maka dia dianggap raja yang ingin membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak mau masuk urusan politis. Tetapi kenapa Yesus mau menjadi guru? Ini hebatnya kawan. Karena Yesus pun di akhir perjalanan mengatakan apa amanat agung? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi siapapun yang menjadikan bangsa itu murid, dia jadi guru. Tetapi bukan guru rabi Yahudi. Tetapi guru terhadap orang ini seperti Yesus kepada murid-muridnya. Paham ya kawan-kawannya? Itu pahami kalian. Kalau kalian tidak paham itu kenapa Yesus dipanggil rabi, maka kalian akan disikat kaum keledai. Apalagi kain nama. Ya namanya Agustinus kain nama ya. Apalagi Agustinus. Karena kalau saya pakai kain nama, ternyata kain nama ini marga kawan. Agustinus. Hati-hati sama si bibir licin itu, si bibir doer itu, Agustinus. Karena dia pintar membalikkan fakta, membalikkan data karena keterbatasan pengetahuan kalian. Dia akan mengatakan, Yesus apakah rabi? Ya dia rabi, dia guru, kalian bilang oke.
Di dalam sejarah Yahudi, tataran Yahudi, dia bukalah kitab Yahudi, bahwa rabi atau guru ditasbihkan umur 30 tahun dan itu harus menikah baru bisa dikatakan rabi. Maka kalian yang tidak punya pengetahuan itu hancur mina, au aja. Kalau menjawabnya itu sederhana, oke. Siapa, di mana pelantikan Yesus diangkat menjadi rabi? Apakah Yesus dari keturunan Lewi? Pertanyaan pertama. Untuk menjadi rabi, untuk menjadi imam, untuk menjadi pelayan agama di dalam tradisi Yahudi pada zaman Yesus, mungkin sampai pada zaman sekarang, harus dari keturunan Lewi. Maka bukakan silsilah Yesus. Yang mana dari sini keturunan Lewi? Gak ada kawan. Yehuda, Yesus keturunan raja, bukan Lewi, bukan keturunan imam. Maka kita akan diperkuat dengan mana? Ibrani 7. Nah, ini kawan enaknya belajar. Ibrani 7. Kayak kemarin Sinandar kan tidak berkutik sama aku kawan. Akhirnya dia sudah tahu nggak berkutik di WA kawannya kan. Ajar pakai apa lomba kuat-kuatan suara. Nggak tahu dia mic aku ini sudah ku-upgrade. Setengah mati dia kawan. Aduh. Pertama aku buat pelan suaranya. Sesudah lomba kuat-kuatan suara, sup naik. Tuan Demang. Yuk kita like and share subrek bareng-bareng Maestro Rudy, wis ngeri. Sang debater, single fighter. Nah iya. Maaf kawan-kawan ya, saya memang harus single fighter. Karena isi kepala saya kadang berbeda dengan isi kepala orang lain. Itulah sebabnya kalau misalnya saya debat tatap muka, saya tidak mau mengajak orang lain. Maka pernah terjadi Pekanbaru 2 lawan 1. 2 muslim, saya 1. Saya bali-bali orang itu kawan. Setengah mati di hadapan pendukungnya. Ku bali-bali kawannya. Ido. Wak Labu mulai tergoncang, banyak dombanya yang hilang. Aku enggak tergoncang kawan. Tugasku tidak untuk mengembalakan. Tugasku berdebat, beda. Tugasku mengabarkan Injil. Ya. Jadi aku enggak punya domba. Jadi orang ini sering salah ya. Kenapa? Karena ini pasti kaum keledai. Bau-bau keledainya tercium. Dan ya karena mereka dibodohi si Zulkifli sama si HMC. Dikiranya aku pendeta. Wah si Rudi suka ngambil domba. Mana ada aku menjadi domba. Ini lagi. Sekoji Sai. Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya itu menurut kalian. Muhammad yang jelas diangkat jadi Tuhan. Pengangkatannya baru-baru ini lagi tanggal 8 Oktober 2022 oleh Zulkifli M. Abbas. Kasih tahu itu ke Arab Saudi bahwa Muhammad itu bukan Nabi, sekarang sudah menjadi Tuhan. Yang diangkat oleh Zulkifli M. Abbas. Nah itu kawan selu. Ya bagi-bagi yang mau menyebarkan stiker kebaikan silakan ya. Oke kita lanjutkan lagi nih. Ya. Ibrani 7. Bentar ya. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi kawan, kalau kalian bicara rabi-rabi yang di dalam bait Allah, rabi-rabi yang di dalam struktur organisasi keagamaan Yahudi itu menurut hukum Harun. Dan menurut hukum Harun mereka harus dari suku Lewi. Gitu menjawabnya kawan. Si Kainama pasti terkaing-kaing. Otak kayak siapa si Agustinus itu kawan. Otak gorila. Sampaikan kepada Agustinus itu, kata sang debater otakmu gorila. Biar kita uji kawan. Bahkan bisa jadi otaknya di bawah gorila. Gorila itu jenius kawan katanya kan. Hewan paling cerdas sih misalnya. Saya bisa pastikan otaknya itu di bawah otak gorila. Karena dia Agustinus ini selalu mengatakan Yesus itu rabi. Woi rabi, ya Tuan Guru, Tuan Guru. Tunggu Tuan Guru, buka dulu ini. Ini. Di dalam kitab Yahudi. Di Talmud. Dikatakan rabi itu harus menikah. Goblok. Kitab Talmud pun mengajarkan bahwa rabi itu harus dari golongan Lewi. Imam pun harus dari golongan Lewi. Tidak bisa dari golongan
Huta Galung ataupun Kainama, nggak bisa kawan. Harus dari golongan Lewi kawan. Sementara Yesus dari keturunan siapa? Apakah Lewi? Tidak. Jadi kalau kalian berdebat, kalian harus sudah tahu ke arah mana mereka mau berbicara. Saya karena sudah sering mendengar muncung orang ini berbicara. Makanya saya tantang Kainama sampai detik ini nggak berani kawan. Beraninya dia hanya menghujat, masuk ke Sofia, mengatakan seolah-olah dia paham Alkitab, seolah-olah dia cerdas, padahal tidak lebih daripada gorila yang goblok itu. Isi kepalanya, IQ-nya. Dia mengira Yesus ini diangkat menjadi rabi sesuai dengan hukum Harun. Yesus dari keturunan Lewi, maka di Matius ada silsilah Yesus. Tak ada garis Lewi di situ. Kenapa keledai ini tidak paham? Karena isi kepalanya sudah dirasuki kejahatan. Bahwa isi kepalanya ingin menyesatkan orang. Maka dia selalu mengatakan, saya cinta Yesus. Tenang Tuan Guru. Sabar. Ya, Ustadku. Dia ini penyesat. Maka dikatakan di Bible seandainya dia bisa menyesatkan orang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, kita lanjutkan. Ini. Bentar ya. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ingat ya. Sebab ia yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah ini kawan. Jadi kawan-kawan, Yesus itu dipanggil guru dan rabi, ingat kenapa? Karena dia memiliki murid 12 itu pertama. Kemudian dia menyebarkan Injil, orang banyak mengikuti dia. Yang kedua, Yesus dipanggil rabi bukan karena Yesus diangkat sesuai struktur hukum Harun. Bahwa rabi itu dari keturunan Lewi. Yesus dari keturunan Yehuda. Dia diangkat imam, diangkat rabi, diangkat guru dari hukum Melkisedek. Nah, itu kawan. Pahami. Jadi kalau diangkat dari menurut hukum Harun, betul. Yesus harus menikah dulu baru layak dipanggil rabi. Tetapi Yesus tidak pernah ditasbihkan di Bait Allah sebagai rabi. Yang ketiga, tidak satupun ajaran rabi-rabi mulai dari zaman Harun sampai zaman hari ini yang berani mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemarin si Nandar sudah kubal-bali mengenai itu. Mana ada satupun ajaran mengatakan Yesus di ajaran Yahudi aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada kawannya. Jadi jangan ngarang lah. Ya. Dan kalau kalian mau menggali yang lain silakan. Intinya 3 hal ini kawan. Maka mereka pintar kawan. Membuat pertanyaan. Kemana Yesus ketika umur 12 tahun sampai 30 tahun. 29 tahun. Banyak orang yang terjebak. Kalau nggak salah Paulus juga terjebak. Verbum Veritatis, Esra Soro dan sebagainya. Mereka terjebak. Karena mereka memaksakan jawaban. Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini yang berbahaya kawan. Saya dulu pernah dapat pelajaran ini dari siapa? Pastor Wenas, almarhum. Dia juga mengatakan Yesus belajar, saya tentang. Bapak, saya bilang, siapa yang berani mengajar Yesus? Siapa yang berani kawan? Yesus sendiri mengatakan ilmu dia, firman yang ada dalam mulutnya itu dari Bapa langsung.
Tidak ada dari guru-guru agamanya, nggak ada. Apa buktinya? Tunggu, saya buka. Ya. Kita sekarang membuka ya. Bentar ya. Bentar ya. Sebentar. Apakah Yohanes Pembaptis menikah? Perasaan enggak ya? Bentar ya. Saya bukakan ini dulu ini. Siap. Kita masuk kepada Lukas itu kawan. Karena itu tercatat jelas di Lukas. Lukas 2. Ya. Nah, Lukas 2 mengatakan begini. Bentar ya. Lukas 2. Ini nih. Nah. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, itu kota Nazaret di Galilea. Jadi Yesus umur 8 hari setelah semua rangkaian agama itu dilaksanakan, ibadah itu rangkaian hukum Tuhan itu dilaksanakan, mereka kembali ke Galilea. Oke? Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dari mana dia dapat hikmat? Yesus. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Bukan turun padanya. Nah ini. Kawan-kawan. Setiap kalimat harus kalian pahami. Di situ tidak dikatakan hikmat Tuhan turun padanya. Enggak ada. Kalau turun artinya datang dari atas turun ke bawah. Tetapi ada padanya artinya sudah bawaan orok. Bawaan lahir. Sudah ada padanya. Bukan turun. Bedakan ya. Lantas dari mana itu? Apakah dari rabi-rabi? Nehi-nehi? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ingat. Hebatnya Bible ini kawan. Detail menjelaskan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Tidak dikatakan mereka atau mereka sekeluarga. Dibatasi Alkitab orang tua. Artinya ayah dan ibunya. Lah Yesus kecil di mana? Tentu tinggal di Nazaret. Ayah dan ibunya yang berangkat merayakan Paskah di Yerusalem. Paham ya? Jadi tidak ada cerita Yesus belajar agama di Nazaret. Di Nazaret sekolah belum ada kawan. Pada zaman itu hanya ada di Yerusalem. Di Bait Allah itu. Karena Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Pusat kerajaan, pusat orang cerdas, pusat cerdik pandai, pusat orang-orang agama, pusat udel. Pusat udel kawan, udel itu pusat. Ya. Pahami dulu ya. Itu enaknya bicara Bible kawan. Lanjut. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ingat. Hebatnya Bible rinci dibuat. Ketika Yesus berumur 12 tahun. Artinya sebelum 12 tahun dia tidak pernah dibawa ke sana kawan. Setelah berumur 12 tahun barulah ya. Sebentar. Ya. Jadi kawan-kawan. Wah, katanya udah mulai banyak yang cengeng ya dari kaum keledai yang sepertinya suara live terlambat ya. Sekarang live atau rekaman? Ini live kawan-kawannya, bukan rekaman. Kalau rekaman ini kenapa terlambat? Karena aku memakai kamera eksternal. Ya, kamera eksternal berarti ada transmisi data ke sana. Makanya agak terlambat. Ya, dan terlambatnya tidak banyak sekali kalau yang saya lihat di video saya. Mungkin kalau di video kalian terlambat juga karena kan harus dikirim dulu dari kampung saya ini Duri ke Amerika.
servernya YouTube. Dari Amerika baru dikirim lagi ke tempat kalian masing-masing. Tapi luar biasa teknologi, dalam hitungan detik bisa sampai kepada kalian kawan. Padahal kalau naik pesawat ke Amerika buatlah 30 jam. Dari Amerika dikirim lagi ke Indonesia, ke rumah masing-masing lagi. Berapa lama kawan? Jadi teknologi ini menggambarkan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa maha hadir dalam sekian detik. Bahwa buktinya saya bisa hadir di seluruh HP kalian yang menonton dalam hitungan detik, bukan hitungan jam. Ya kawan ya. Kalau mereka tidak sampai otaknya itu kawan, karena Tuhan mereka nggak maha hadir, harusnya mereka berpikir bahwa siaran ini dikirim dulu ke Amerika, naik pesawat, dari sana pulang lagi ke Indonesia. Ya kan begitu kawan ya. Maka bolak-balik habis, hancur Mina. Lanjut lagi kawan ya. Sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kalimat tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya merujuk kepada bahwa Yesus tidak pernah belajar agama di Yerusalem. Jadi siapapun menerangkan kalau Yesus belajar agama di Yerusalem adalah ketololan, sekalipun itu pendeta. Dengan tegas saya katakan, Yesus tidak pernah belajar agama pada siapapun. Kenapa? Lukas 2 ayat 40 berapa tadi? Bentar ya. 43, 42 sudah jelas dikatakan apa? 40, sebentar, 40. Kasih karunia sudah ada di dalam diri Yesus. Ya. Bukan turun atas dia. Karunia Allah ada padanya. Jadi apapun yang diucapkan dia itu dari Allah. Itulah kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Seluruh yang kuucapkan berasal dari yang mengutus aku, Bapa. Jangan lagi ada ku dengar pendeta-pendeta goblok yang mengatakan Yesus belajar agama di Yerusalem. Sehingga Yesus tidak tercatat umur 12 tahun sampai 29 tahun. Keliru kalian kawan. Siapa yang mampu melawan orang yang di dalam dirinya ada kuasa ilahi. Kuasa ilahi tidak turun kepada Yesus, tapi di dalam dirinya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Ngerti kalian kawan? Hikmat Tuhan ada dalam dirinya. Kemudian dijelaskan lagi ketika umur 12 tahun mereka membawa pulang. Mereka tidak mengetahui. Kalau memang Yesus tinggal untuk belajar agama, mereka mengetahui katanya. Dan tidak ada kalimat dibawa pulang. Ya. Jadi kalau pertanyaan, mana cerita Yesus dari umur 9 hari sampai 12 tahun? Kenapa orang itu tidak pernah mempermasalahkan kawan? Karena mereka tahu ayat itu jelas menjelaskan. Tiap-tiap tahun ibunya yang pergi ke Yerusalem, Yesus tinggal. Di Yerusalem orang melihat maka dicatatlah. Kejadian ini misalnya begitu. Nah, mana Yesus umur 12 tahun lewat 13 tahun lah sampai 29 tahun. Ya sama, samanya bagaimana? Kita lihat. Kalau Yesus belajar agama kawan, takkan mungkin Yesus bisa mengalahkan rabi-rabi ini. Karena siapalah murid gurunya lagi. Sesama rabi kawan, tak mungkin ada rabi yang paling tingkok paling tinggi, enggak ada itu. Lihat ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Bayangkan kawan. Kalau Yesus ini belajar agama, tidak akan bisa seorang anak kecil duduk di tengah-tengah alim ulama. Gak ada itu kawan. Kau sedang belajar agama, orang belajar agama ini kawan, patuhnya itu luar biasa. Tidak akan mungkin orang muda duduk di tengah-tengah imam-imam. Apalagi menurut tradisi Yahudi, kan dia selalu bawa, dalam tradisi Yahudi, mereka hanya mengambil tradisi Yahudinya itu kepada apa? Kerabian Yesus. Agar melegalkan Yesus menikah. Mereka tidak pernah berpikir dalam tradisi imam Yahudi, bisa enggak anak kecil duduk di tengah-tengah mereka dan menjelaskan sesuatu hal? Enggak bisa kawan. Enggak bisa. Enggak bisa. Paham ya? Gak sopan dibilang itu, pamali.
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di dalam tradisi Yahudi kawan, tidak bisa anak kecil bertanya kepada rabi-rabi, imam-imam. Gak bisa kawan. Apalagi duduk di tengah dia. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Pahami kawan? Kalau sampai Yesus melebihi para rabi itu dan dia belajar agama, siapa gurunya? Para rabi ini ilmunya sama itu kawan, tidak akan mungkin berbeda. Tetapi karena apa mereka terheran-heran? Karena Yesus hikmatnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Paham ya? Maka dia bisa menjelaskan isi kitab suci, menjelaskan nubuat yang tidak diketahui para rabi ini. Kalau ilmunya dari rabi, tidak akan pernah 1 tambah 1 bisa jadi 4. Paham ya? 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 karena kita guru kita sama, maka kita bilang 2. Tetapi ini bisa bilang 1 tambah 1 tambah 1 misalnya. Kita ikuti keledai. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yesus bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau kita ikut seperti keledai ya, maaf ya. Ucapan rabi-rabi tak mungkin ilmu Yesus itu bisa melenceng dari mereka. Enggak mungkin. Pasti sama. Sama kawan. Kau misalnya berguru sama Profesor A. Maka dalil dan teori yang kau gunakan pasti dalil yang sama. Kalau kau berubah, itu udah perlu pertanyaan lagi ya. Oi, sebentar ya kawan-kawan ya. Sebelum saya lanjut kawan-kawan ya. Saya ada rencana, saya persiapkan dulu 2 minggu lagi. Setiap malam minggu saya mengundang anak-anak muda untuk belajar Alkitab di sini. Tapi materi yang saya berikan kepada anak-anak muda berbeda dengan materi kepada ibu-ibu. Kepada ibu-ibu saya untuk dia gunakannya di dalam rumah tangga, mendidik anak. Kepada anak muda saya gunakan cara lain. Mereka mau saya harapkan menjadi laskar Kristus. Ya kawan-kawannya, jadi agak-agak lain nanti cara saya mengajari mereka dan cara penyampaiannya mengenai materi-materi yang mau saya ajarkan. Untuk itu kawan-kawan, bagi siapa saja yang mau membantu, silakan kalian salurkan donasi. Ini ada Bank Mandiri dan Bank BCA ya. Kemarin kalian mau membantu saya mendirikan rumah anak terang. Semoga kegiatan ini juga bisa berlanjut sampai saya menemukan format yang tepat untuk saya mencari sumber dana lain selain dari gaji YouTube. Sebenarnya gaji YouTube ini sudah memenuhi sih kawan-kawannya. Dalam artian kalau saya tidak misalnya bayar ini dan bayar itu ya. Karena saya juga manusia biasa, ada juga pengeluaran untuk anak dan istri ya. Nah, untuk orang-orang dewasa saja, saya untuk bulan ini itu sekali pertemuan hampir 2 jutaan ya. Berarti kali 4 sudah 8 juta. Nah, untuk anak remaja nanti, kalau orang tua memang saya kasih minyak goreng, sembako. Tujuannya apa? Biar mereka bisa membantu kehidupan ekonomi di dalam rumah tangga. Untuk anak muda nanti yang saya mau berikan, ya mereka pengganti ongkos. Ke sini kan naik sepeda motor atau bensin. Agar mereka di rumah tidak menyusahkan orang tuanya. Paham ya kawan-kawannya? Ya, kalau secara rasional sih, ya kalian mau cari firman Tuhan, tidak perlu digaji, tidak perlu diberi cenderamata, harusnya. Tetapi kawan, kalau orang tua mereka menyisihkan atau meninggalkan pekerjaan di rumah, yang mana mereka harus melayani suami atau anak-anaknya ditinggalkan demi hal ini misalnya begitu ya. Kewajiban mereka sekali seminggu dari gereja mereka ada. Tetapi saya lihat itu tidaklah mencukupi, maka saya beri asupan gizi rohani. Demikian juga anak-anak kawan. Kalau anak-anak yang punya duit, malam minggu dia keluyuran, pergi. Yang tidak punya duit bagaimana? Dia duduk-duduk cerita dari tetangga ke tetangga, dari kawan ke kawan. Inilah yang mau saya tangkap agar mereka mempunyai kegiatan positif. Ya, di tempat kami ini kan hiburan belum banyak sekali. Memang ada mall, ada 2 ya, Ramayana sama Mandau City ya, yang ada bioskopnya ada juga. Tapi anak-anak di kampung seperti saya ini
Kemana cari hiburan? Inilah yang mau saya tangkap agar mereka itu di malam minggu, ayo kita belajar Alkitab ya. Cuman ya bantu kalianlah program ini agar berjalan dengan baik. Ya kita lanjutkan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Ya. Baru Yesus menjawab bla 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 bla. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Kalau Yesus belajar agama di Yerusalem, tidak mungkin Yesus diajak pulang ke Nazaret, kawan. Tentu dimasukkan lagi ke sekolah agama yang di Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ingat, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Sementara tradisi Yahudi zaman dahulu, belajar agama itu ditinggal, kawan. Orang tuanya terpisah dari anaknya. Ya, tetapi ini dikatakan hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, jadi kalian sudah dapat gambaran bahwa Yesus umur 9 hari sampai 12 hari itu tidak belajar agama di sekolah manapun. Tetapi dia di Nazaret membantu ayah dan ibunya. Ibunya itu seorang pelayan dahulunya di dalam bait Allah. Maka ilmu agama bisa aja diajarkan ibunya kalau kita mengatakan pengajaran agama. Yang kedua, umur Yesus 12 tahun, 13 tahun sampai 29 tahun. Sama dengan umur Yesus 9 hari sampai 12 tahun. Sama. Yang 12 tahun itu aja dia dimunculkan ke publik. Setelah itu apa? Dibawa pulang dan dia tetap hidup bersama mereka. Tidak ada Yesus belajar agama. Kalau sampai Yesus belajar agama, kawan. Siapa guru Yesus? Tidak ada yang mampu mengajari Tuhan. Tidak ada yang mampu mengajari firman Tuhan kepada firman Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Aku berkata-kata tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku." Bapa yang berbicara dalam dirinya melalui mulutnya, sehingga ahli Taurat dan Farisi KO semua, kawan, dibal-bali lewat. Mereka aja heran, mereka tidak tahu buktinya Yesus bisa menguraikan dengan baik dan benar. Paham ya? Langsung. Nah, setelah itu sudah terjawab ya. Kenapa tidak dicatat? Ya karena Yesus di Nazaret. Pusat pemerintahan di Yerusalem. Pusat cerdik pandai di Yerusalem. Pusat imam-imam di Yerusalem. Lantas, kapan Yesus diangkat sebagai imam besar katanya. Sebagai imam Yahudi. Sebagai imam daripada orang-orang ahli Taurat. Tidak pernah Yesus diangkat imam sesuai hukum Yahudi, sesuai hukum Harun, tidak pernah. Kalau pernah kapan? Pasti akan tercatat di dalam Bible. Seperti yang mereka gadang-gadangkan. Umur 30 tahun dilantik menjadi rabi. Sementara umur 29 tahun Yesus dibaptis. Kemudian mengajarkan kepada orang banyak firman Tuhan. Paham ya? Umur 30 tahun tidak ada diceritakan di Alkitab Yesus diangkat jadi rabi, enggak ada. Tetapi ketika Yesus memilih murid-muridnya, maka dia jadi guru. Yesus diangkat menjadi rabi karena dia memiliki murid. Bukan karena dia adalah garis keturunan Lewi. Kalau si Agustinus Kainama mengatakan, Yesus itu diangkat menjadi rabi sesuai hukum Yahudi. Kamu goblok. Sampaikan kepada dia bahwa manusia laknatullah yang paling goblok di muka bumi adalah Agustinus Kainama, Ustadz. Karena dia mengatakan ya, bahwa Yesus diangkat rabi sesuai hukum Yahudi. Goblok. Hukum Yahudi itu jelas hukum Harun. Pengangkatan imam, rabi, pokoknya masalah agama. Harus dari golongan Lewi. Ibrani 7 sudah menjawab.
Tidak pernah Musa mengangkat seorang di luar Lewi untuk melayani di mesbah. Gak ada itu kawan. Berarti Agustinus adalah otak gorila. Enak kan? Enak kau Agustinus? Nah, begitu kawan. Sama saya gak berani orang ini berdebat. Kalau berdebat sama saya sikat semua kawan. Terkadang saya harus seperti kalian bilang harus mengantar mengasih pur sama mereka. Tetapi kadang kalau saya ngasih pur, orang langsung ngejek-ngejek, wah song debater kalah gini-gini. Makanya saya tidak pernah mengasih pur sama mereka. Minimal menang tipis saya 0,5 kan gitu. Tapi kalau dia sudah sok-sokan kubal-bali sampai nengel kawan. Si Nandan gak bisa lagi kemarin kawan, dah habis argumennya. Maka yang dilakukan apa? Lomba kuat-kuatan suara. SOP dari seluruh pendebat muslim. Kalau sudah kalah, lomba kuat-kuatan suara. Nah ini kawan. Gak ada lagi kawan. Nah, jadi dalil mereka Yesus menikah karena dia rabi, gugur. Masuklah yang berikutnya. Dalil bahwa Yesus menikah karena kaki Yesus dilumuri minyak adalah satu ketololan. Karena menurut hukum Yahudi tidak boleh dilakukan acara apapun di rumah si kusta. Itu ada kawan baca perjanjian lama. Dia harus ditahirkan dulu. Sementara si Simon itu adalah si kusta. Mana mungkin Yesus melakukan pernikahan di rumah si kusta. Dan kondisi waktu itu Yesus sedang makan diminyaki kakinya kawan. Mereka ini goblok. Mereka membawa dasar bahwa di dalam ajaran Yahudi tidak bisa seorang pria menyentuh seorang wanita kalau tidak ingin dinikahi. Oke. Itu dalilmu saya bilang. Oke. Kalau itu dalilmu sekarang saya tanya. Apakah seorang wanita bisa menyentuh seorang pria? Karena dalilnya tadi seorang pria yang menyentuh wanita. Bukan seorang pria dan wanita kawan. Paham ya? Nah. Berikutnya dia buat dalil itu kawan. Mana dalilnya saya bilang. Wah, yaitu seorang pria tidak bisa menyentuh wanita kalau tidak ingin menikah. Sekarang saya laki-laki punya anak perempuan. Bisa enggak saya sentuh anak saya? Wah bisalah katanya kan itu anakmu. Tapi dalilmu tidak bisa seorang pria menyentuh seorang wanita. Anakku kan wanita. Kalau tidak ingin menikah. Masa mau ku nikahi anakku ku bilang. Hati-hati membuat dalil kawan. Hati-hati membuat teori, hati-hati membuat definisi. Goblok. Ada yang mau kau perbaiki, ku bilang. Gak ada kan ya, ku libas. Sekarang dia masukkan lagi muhrim. Oke. Kita buka Imamat 18. Siapa saja yang gak bisa disingkapkan auratnya. Dijelaskanlah semua yang tidak bisa disingkapkan auratnya. Tahu kalian aurat batasnya mana? Kaki ini pun aurat nanti itu kawan. Maka orang itu pakai kayak taplak meja sampai tertutup kaki-kakinya. Yang tidak bisa disingkapkan, baca Imamat 18. Nah, hubungan Yesus dengan wanita itu apa? Bukan ada hubungan Imamat 18. Jadi apakah bisa dia menyentuh Yesus? Bisa. Si Nandan gak paham, mana apanya dalil sudah dibuat Imamat 18, masa gak paham? Yang tidak bisa kita singkapkan auratnya, itu punya ibu, punya ini, ada kawan. Semua gak bisa, saudara gak bisa. Tetapi sudahlah, itulah namanya keledai. Ya, masa hanya menyentuh langsung dibilang upacara pernikahan. Kalau kain nama kan, wah indah Tuan Guru, ini memang upacara pernikahan di Yahudi. Begini-begini, Yahudi yang mana? Gak jelas ya kawan-kawan ya. Ya itu sudah, saya mau ngajak kalian bincang-bincang. Sudah saya kasih link, silakan masuk. Tapi linknya kencang kali ya. Tempel ya. Terima kasih yang sudah memberi stiker ya. Jangan bosan-bosan memberi stiker. Biar tetap semangat kitanya. Oke. Itu sudah saya pin Mr. Abdul. Halo Mr. Abdul Copetong, selamat malam. Malam Tuan Guru, malam. Maaf Tuan Guru, maaf, harus ada pakai maafnya.
Gini, maaf Tuan Guru, maaf katanya kan. Gitu. Bang Rudi bisa bahasa Inggris nggak? Nggak Saya bisa. bacain ya. Ya. Saya bacain ya. Yuntil. Aku sudah mau bunuh diri ketika dibilangnya Bang Rudi nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa aku bilang. Until kan dia, bilang antil aja until. Bukan Yuntil. Yuntil. Iya Yuntil. you. Aku pikir dia cuman kesleo. Berapa kali lagi dia baca and Yuntil. Bukan. Makanya aku bilang namanya mau bukan bunuh diri aku tadi malam itu. Tapi aku pikir sayang kali aku kalau mau bunuh diri gara-gara Yuntil. namanya bukan Nandar Bolo-Bolo lagi. Nandar Yuntil. Aduh. Ya. Gini Bang. Apa sih dalilnya si Nandar ini? Dalilnya cuman kitab-kitab bidat. Saya kasih gambaran begini, kitab-kitab bidat. Kitab-kitab yang udah dibuat di tempat sampah. Sekarang nih saya kasih gambaran begini, teman-teman. Kita orang Indonesia. Kita sudah merdeka 77 tahun. Tiba-tiba 100 tahun setelah Indonesia merdeka, di Afrika ada yang bilang bahwa Indonesia presidennya bukan Soekarno. Kira-kira terima nggak? Nggak terima lah. Oh, tapi itu yang ngomong Nabi. Terima nggak? Itu kan Terima bodoh. juga. Iya betul. Iya, itu kan bodoh. Dan nabinya pasti Artinya- nabi palsu. Betul. Kalaupun yang ngomong itu di Indonesia, kita masih bisa perdebatkan. Ini yang ngomong di negara Afrika, ngomong Indonesia presiden pertamanya bukan Soekarno. Itulah bodohnya gitu loh. Baca kitab bidat. Kitab bidatnya itu bukan dari Israel. Kitab bidatnya bahasa lain. Tapi dipercaya sama si Yuntil. Yuntil. Makanya Nandar. Aduh. Aku mikir ya, tadinya ya, dia kan SH ya Bang ya. Pikir ya. Aku jadi berpikir begini. Dia kan dia pakai bahasa Ibrani. Kalau Inggris aja masih Yuntilnya kau. Kebayang bahasa Ibraninya. Aduh. Makanya Nandar, aduh belajar pinter. Cuman begini Bang, kan kita jadi melihat kan apanya yang mereka mau kejar. Mereka mau kejar kan kalau Yesus menikah berarti banyak dalil akan dipatahkan. Aku mau bilang sama teman-teman, sama kau Nandar, sekalipun misalnya dalilmu benar, nggak akan aku ikut Allah kau. Yakin? Iya. Nggak akan. Kita orang Kristen itu sebelum ke surga itu diajarkan di muka bumi ini bagaimana memuji Tuhan, bagaimana taat. Nah pertanyaannya, kalian sebelum ke surga udah diajarin belum? Apa yang akan dilakukan di surga? Mungkin mereka diajari ngesek dulu biar nanti di sana nggak kaku menghadapi 72 itu kan. Nggak tahu. Bang, saya mau Poligami di bumi, poligami di surga. Nah, teman-teman bisa tahu nggak surganya kalau di kita doa Bapa kami jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa yang terjadi di surga Tuhan juga mau lakukan di bumi ini. Iya. Kalau mereka di surga seperti di bumi. Bukan Bang. Coba cari surga mereka yang ada di bumi. Itu adalah tempat lokalisasi Bang. Iya betul. Iya. Bedanya apa? Cuman Tuhannya ya germo. Itu aja Bang dari saya. Selamat Nandar Yuntil. Oke, terima kasih Mr. Abdul Yuntil.
Aduh, aku kalau ditanya-tanya gitu, bagus saya aku jawab enggak tahu, aku bilang kan. Tujuannya apa enggak tahu, biar jangan banyak kali pertanyaannya nanti si Dandar itu kan. Wah, ya dia langsung bicara, yuntil gitu. Ya udahlah. Halo Pak Moti, selamat malam, silakan Pak Moti. Ketemu lagi. Pertama mau tanya nih, kapan dia ngomong yuntil tuh? Waktu apa? Yang Kemarin mana saya malam. nggak perhatikan. Yang mana tuh? Kapan ya? Saya lewat Waktu ya. waktu dia menjelaskan hukum Yahudi itu dari kitab Tanak atau apa itu. Lihat aja, coba digeser-geser nanti Oh ada ya ya apa ya itu. ya 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 ya. Oh, saya nggak pasti ada ya. Tadi kawan saya juga cerita. Itu sih yuntil. Oh, antil ya. Iya. Itu katanya S2 itu dalam bidang hukum. Tapi kok bilang antil aja nggak bisa ya. Memang banyak yang sulit bahasa Inggris penyebutannya. Ya penyebutan itu banyak yang sulit. Tapi kalau cuma antil aja nggak bisa, keterlaluan deh. Saya ikuti juga tadi. Jadi mereka tuh ya, termasuk si Slayer lah segala macam. Bahkan saya nggak usah berbicara bahasa asing. Dia bisa bahasa asing, tidak bisa, oke nggak apa-apa, bukan bahasanya. Bahasa Indonesia pun ngawur seperti Slayer. Waktu debat yang lain, sebulan yang lalu, dia bilang wafat. Wafat itu juga tidur. Waduh, dari mana dia dapat ya? Itu sekolahnya apa itu? Lalu ini lagi mengenai bapak guru kan, Pak loh, guru itu kan bapak. Oh enggak, guru bukan bapak, guru itu Pak. Bingung saya, kok Pak dengan bapak beda. Itu Tunggu, goblok. ada satu lagi. Ada satu lagi. Membedakan goa dengan kuburan pun enggak tahu. Iya, masa Untuk mendukung Petrus 2 Petrus 2 ayat 4 dan Iya, untuk iya. menggenapi gua Hiro, Yesus kan bangkit dari goa-goa katanya. Aduh, jadi ku tanya mereka waktu itu kan, jadi menurutmu HMC kami chattingkan, makam Firaun itu goa atau kubur? Bingung dia. Firaun Iya. kan dalam ruangan juga, masa goa piramid? Goblok. Silakan. Kalau gitu, kalau dia bilang misalnya bangkit dari sumur masih mending ya. Sumur kan dengan kuburan mirip-mirip aja, sama-sama lubang di bawah ya. Siap. Terus ini juga dia tadi tadi saya lewat itu ada kawan saya juga buka, dia berbicara dengan siapa itu anak Batak. Itulah cuma cari-cari duit, sudah kaya tapi lupa, itu sudah kaya. Lihat itu si Rudy Yohanes tuh sudah kaya tuh, bikin rumah terong. Yesus mana bikin rumah terong? Saya bingung. Yesus nggak bikin rumah terong. Ya justru kita meniru itu kan dari Tuhan Yesus, kita tiru. Dari mana kita tiru? Pertama kali ada gereja kan, saya pernah ditanya oleh guru agama dulu, maksudnya, di mana pertama kali ada gereja? Waduh, bingung jawabnya kan. Ya itu Tuhan Yesus dengan murid-murid itu gereja. Itu mereka bergereja. Itu ditiru oleh manusia sampai sekarang ini kan, cuma sudah ada gedungnya, udah ada bangku. Dulu mana ada gedung bangku, mungkin di atas batu. Nah, kita tiru kan. Rumah terong, Tuhan Yesus nggak bikin rumah terong. Aduh, saya jadi bingung. Kapan Tuhan Yesus mengenal Kristen? Saya jadi bingung lagi tuh. Kristen kok kapan dia? Loh, jadi aneh-aneh tuh, Moti, rumah terong lah. sebentar. Aku juga pernah ditanya mereka, kapan Yesus mengenal orang Kristen katanya. Jawabnya sederhana. 2 Korintus 12 ayat 2. Rasul Paulus mengatakan, 14 tahun yang lalu katanya kan, ada seorang Kristen diangkat ke sorga. Artinya 14 tahun sebelum Paulus bicara, itulah Yesus mengenal Kristen. Karena semua orang yang ke sorga kan Yesus kenal. Mana mungkin tidak kenal. Karena dibilangnya aku berasal dari sorga. Kan begitu. Makanya memang kalau kepala, dia kan kepala gereja. Dialah kepala gereja. Nah, kepala Indonesia, Jokowi itu tidak kenal dengan Rudy Yohanes, yang memang betul. Karena dia manusia, dia nggak sanggup mengenal. Dia kan manusia. Dia cuma kenal tetangganya, pejabatnya, itu saja. Nah, ini kan Tuhan, dia pasti kenal dong pengikut dia. Kristen apa, nggak ngerti apa-apa, kenapa ada Kristen. Tapi tadi juga tuh, mengenai itu cium kaki, itu segala macam. Jadi karang itu ngarang, mereka tahu. Jadi mungkin gini lah, salah satunya, kemarin saya ulang kembali nonton Da Vinci Code. Nah, Da Vinci Code ini rupanya, di situ ada seorang tua mengajari ada perempuan muda itu, wah itu lihat itu ini begini, nah dia begini, nah dia lantas dia kawin gini loh. Oh dari sini gitu kan, jadi banyak lagi buku-buku mengenai belum lagi buku-buku palsu yang kertasnya benar, kulit binatang itu benar, papirus itunya kejadian bahan yang dari sekian ribu tahun lalu benar, ada entah gimana mereka bisa dapat,
sayang tintanya nggak benar, tintanya tinta abad ini, akhirnya dibuang. Kalau tidak, orang ini akan dapat sekian juta dolar. Wah, nggak jadi. Nah, akhirnya ada semacam kritik kepada salah satu dekan dalam universitas ternama di Amerika, satu perempuan dekan arkeologi, seorang doktor kali bersama seperti itu bisa ditipu katanya. Ya dia tertipu kan akhirnya. Nah, memang betul ada papirus itu, tetapi adanya di Israel. Banyak loh, banyak sekali tuh. Ini contoh mengenai Yesus. Dia ingin mengatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Kenapa? Ditulis saya baca di Google. Oh, saudara-saudara, ternyata terdapat fosil di Yerusalem, di Bethlehem ada fosil kurma yang sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Nah, saya tahu tujuannya ingin mengatakan bahwa di Bethlehem pernah ada pohon kurma. Jadi Yesus benar lahir di bawah pohon kurma. Mau mengatakan itu. Jadi mereka karang-karangnya luar biasa. Yesus kawin. Jadi udah lama ya, udah setahun lalu ini bicara mengenai kawinnya dengan lain berdebat ya kan, sudah lama. Saya bilang Pak Moti, kalau dia bilang di Bethlehem ada ditemukan fosil kurma, dia goblok. Di Al-Quran itu malah dibilang dia ke timurnya Baitul Maqdis. Sementara kalau di Bethlehem itu di bawahnya, di selatan, utara selatannya Baitul Maqdis. Oh iya. Kalau timurnya ke Iya. arah kanan, ke arah Iran, Betul. Irak sana itu. Nah itu. Tetap aja goblok. Ya iya memang. Nah, coba tadi lagi tadi lagi dia mengenai, coba jawab saya katanya. Apa yang lain jawab? Sudah lah jawab apa ya? Saya lupa. Jawab dulu saya dong. Oh ini perbedaannya apa tuh? Satu tempat ibadah sama satu lagi apalah itu? Dua tempat Allah. itu. Ya sama. Sinagog dengan Bait Allah. Ya. Katanya Satu, sinagog itu Bait Allah. Aku bilang tidak. Aku bilang dia ngotot. Iya. Jadi terus itu dia. Tapi hebat juga sudah hampir setahun itu nongol lagi dia mempermasalahkan Yesus kawinnya. Mantap juga tuh dia tuh. Mantap ya. Terus yang begini, kalah. Apa sih kalah? Orang kita main badminton kan, jadi ada misalnya Taufik Hidayat main badminton sama si Ginting. Tos gitu. Enggak hitung, tos. Oh dia kalah. Dihitung tidak kok bisa kalah. Apanya? Bingung. Namanya keledai liar. Liar dia pernyataan-pernyataannya itu kan. Tapi memang mereka tuh kalau saya tadi itu tololnya luar biasa. Tolol sekali saya ikuti loh, kok begini aja nggak bisa. Kemarin juga itu siapa berdebat itu dia menjelaskan apa, saya lupa menjelaskan apa. Aduh, kamu tuh gimana sih katanya. Oh, Eben. Udah. Oh, Slayer. Udah saya nggak mau kamu. Memang waktu Slayer masuk, Eben bilang gini, wah, Kores saya malas berdebat sama kamu dah, kamu pengucap. Oh, tuh percuma aja. Ya, mau ngomong nggak katanya? Gue mau ngomong sama lu nih. Ya nggak mau. Nah, dijelaskan mengenai apa, saya udah jelaskan masih nggak ngerti. Tapi memang kalau kita bilang goblok itu kayak balita. Sebab bayangkan, kita berbicara sesuatu yang hidup. Roh Kudus itu hidup. Firman itu firman yang hidup. Bapak itu hidup. Lalu dibicarakan kulit, daging, dan kotoran. Aduh, saya pikir itu bodohnya gimana ya. Harusnya kan bukan Tritunggal, karena kulit, daging, kotoran, terus belum ini tanduknya. Gimana? Kan ada tanduk. Terus belum ada jenggotnya kambing itu. Harusnya jadi bukan Tritunggal, udah kuart apa tunggal tuh, aduh. Tapi udahlah, semua komentar aja gitu, begitu bodohnya gitu. Wah, Anda kalah. jangan ini dong, jangan panik dong katanya. Jadi siapa yang panik ya? Oke, itu aja mau komentar aja biar dia juga mendengar. Biar spesies Nandar dengar, hai Nandar, kau tuh begitu bodohnya. Zulkifli semua tuh kalian tuh begitu bodoh, merasa pintar, padahal tolol sekali. Udah. Oke. Siap, terima kasih Pak Moti. Ya kawan, begitulah keledai, mau apa kita bilang. Kalau mereka bisa cerdas dan lurus, namanya nggak keledai. Dan tidak minta terus ditunjukkan jalan yang lurus. Mereka itu belum lurus, masih bengkok-bengkok. Dul Adi SMD, silakan Dul. Ya, selamat malam Lai. Malam, salam, silakan. Ya, terdengar jelas ya. Pertama-tama saya mau ucapkan dulu selamat untuk pelantikan oleh Zuma ya. Pelantikan Muhammad menjadi Allah yang kekal dan Allah yang perkasa itu ya. Kita alirannya Zuma ini apa kira-kira lah ya yang enak ya. Kalau di Kristen itu ada Kristen Protestan. Kalau
dia nih alirannya apa enaknya ya? Apa Islam plesetan, apa Islam prosetan gitu lah. Gimana Nggak tahu menurut aku. Lai? Kalau aku Krislam aja, dia memadukan kitab Kristen dengan Islam. Oke, ya. Oke lah. Untuk Zuma itu aja lah. Ucapan selamat. Oke. Dan untuk Nanda. Nandar Yuntil ini, saya juga kemarin kaget. Itulah sebab saya melihat dia berbicara bahwa dia menyebutkan kata antil itu menjadi yuntil, itu saya sampai guling-guling itu ketawa. Ya, jadi saya begini lah melihat si Nandar ini ya, dasarnya apa gitu. Saya menganalisa dia, ini dasarnya apa dia sampai harus menyebutkan bahwa Yesus itu menikah. Jadi saya menganalisa apakah dia ini sekedar penyesatan atau dia mengikuti ajaran agamanya. Nah, kalau ajaran agamanya ya, kalau di Islam itu yang mengakui bahwa Yesus menikah atau Isa menikah itu cuma Ahmadiyah. Jangan-jangan Nandar ini Ahmadiyah lah. Bagaimana lah menurut Lai? Enggak, Ya kan? dia enggak Kalau sama dia. Oh, enggak ada Ahmadiyah ya, enggak ya. Dia aliran Karena di baru Ahmadiyah aja. itu kan ya aliran baru. Oh iya iya. Bah, hujan. Ini tema yang bagus juga sebenarnya. Terima kasih lah Oke. sudah menjelaskan. Terima kasih ya Dul, Ali, Menjelaskan. selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Siap. Ya, malam. Ya. Kawan-kawan udah mau hujan-hujan terus tempat kami ini, Bah. Don, Tuan Demang, enggak ada dalil Bible Yesus pasti tidak menikah. Adalah orang Yesus itu tidak ada bertemu seorang wanita, dan Yesus seperti si Isa, Ismail kan ada bertemu. Sesudah itu ditunangkan, dinikahkan dan diberkati. Yesus enggak ada. Jadi dalil Yesus tidak meninggal, dan Yesus meninggalnya kan umur 33 tahun ya. Dan ketika disalib tidak ada di situ istrinya datang, anaknya datang, enggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Cahaya kebenaran. Silakan Cahaya, selamat malam. Ya, salam Bang, Horas. Salam, Horas, silakan. Ya terkait dengan itu Bang ya, apa itu ya surga di seberang itu si Nandar itu bilang 72 bidadari ya Bang ya. Cuman aku masih belum jelas itu Bang, 72 bidadari apakah di surga itu memang cuman ada 72 bidadari untuk penghuni surga atau itu Bang? Per Atau orang. per orang ya? Oh, Iya. kalau per orang berarti nanti jumlahnya ya kalau 72 bidadari per orang berarti mungkin yang masuk surga itu sedikit Bang kali. Karena kan ya 72 kali lebih banyak bidadarinya kan perempuan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya satu, kalau gitu yang kasihan siapa? Ya perempuan lah. Perempuan kalau ke surga dapat apa ya? Karena yang dijanjikan yang nikmat itu cuman ya laki-laki. Karena apa ya? Laki-laki pakai perempuan kan, apa di surga itu ada lesbi ya Bang ya? Kalau ada lesbi ya berarti ya itulah mereka yang perempuan ada harapan gitu Bang. Tapi kalau orang yang nggak jiwanya lesbi gimana Bang? Jadi memang si Mamat itu memang ini kali Bang ya, mungkin jadi ya otaknya lah perempuan gitu. nanti perempuan di surga dapat apa? Dapat sial. Karena mereka Dapat jadi sial. korban poligami lagi. Jadi di dunia nyata dia dapat itu di poligami, di akhirat di poligami lagi Bang. Aduh. Iya betul. Emang mereka jadi itulah ya Bang ya, berarti ya objek penderita ya Bang ya. Siap. Ya itulah nubuat nabi palsu, apa-apa ya palsu gitu ya, termasuk surga palsu lah itu Bang. Oke. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siap, terima kasih Cahaya Kebenaran. Nah, kawan-kawan, berhubung di sini sudah hujan sederas-derasnya, saya cukupkan dulu sampai sekian karena habis ini sinyal akan lemot-lemot dan patah-patah ya. Sampai jumpa. Jangan lupa mari dukung channel Sang Debater dan pelayanannya. Sampai jumpa, salam Sang Debater. Selamat malam, besok kita jumpa lagi dalam acara yang sama. Sampai jumpa.